Halo guys, balik lagi ke channel YouTube Dynamic Auto Sound. Saya Suryadi. Nah, kali ini kita kedatangan mobil Scenic lagi nih. Memang ini mobil Scenic salah satu yang best seller ya. Banyak banget yang pasang mobil Scenic. Dan juga kabinnya juga mendukung gitu loh. Bagus juga buat audio. Nah, ini customernya datang, dia mau upgrade audionya, tapi mau kelihatan original look. Jadi nggak kelihatan apa-apa, tapi suaranya enak gitu. Jadi head unit pun dia maunya pakai tetap standar. Nah, setelah didiskusi, akhirnya kita udah keputusin dengan spek seperti ini. Jadi konsepnya nanti two-way depan, tempat original semua, juga pintu tengah juga original, tempat original coaxial. Jadi speakernya Pioneer depan tengah, dan pakai kita prosesor DSP-M dari Goldhorn, dan juga pakai power monoblock yang kecil bisa ditaruh bawah bangku. Ini dan juga subwoofernya juga tipis, dia mau taruh tempat originalnya dongkrak ya, jadi di sini nggak kelihatan. Jadi kita pakai subwoofer Ground Zero yang slim 10 in. Salah satunya kenapa saya pakai subwoofer ini, karena orangnya suka bass tapi nggak mau kelihatan. Nah, ini salah satu pilihan saya karena subwoofer Ground Zero ini double coil, dan bisa double coil dan double 2 ohm. Jadi di bridge saya bisa jadi 1 ohm. Nah, itu karakter subwoofer yang double coil itu bassnya lebih punchy gitu ya, lebih bertenaga. Nah, oke. Nanti juga pasang peredam. Tidak, ini pasang peredamnya di pintu ya, sama juga di Dexter ini supaya subwoofernya tidak bergetar. Oke, nanti kita lihat prosesnya. Oke, yuk. Oke, sekarang kita akan bahas lagi untuk spesifikasi di Toyota Innova Scenic. Dimulai dari pemasangan peredam menggunakan Ground Zero GZDM 3750AB Silver, yang dimana kita akan pasang pada bagian pintu terlebih dahulu nih guys. Jadi asli bawaan mobil Toyota Innova Scenic ini sudah ada cover plastik. Oleh sebab itu mobil ini sudah terasa lebih kedap ya. Dan untuk bagian spekernya ini masih standar sama seperti speker Toyota pada umumnya. Dan ini kita lihat proses pemasangan peredam pada bagian pintu depan lapisan pertama di bagian dalamnya ya. Dimana peredamnya ini menggunakan Ground Zero Silver. Untuk tebalnya 1,7 mili, bahan aluminium multirubber. Jadi terpasang secara rapat mulai dari atas sampai bagian bawah belakang spekernya ini, dan kita bisa lihat hasil pengerjaannya di workshop kami ya guys. Dan setelah itu proses pemasangan peredam lapisan kedua ini, dimana kabel original bon mobilnya kita lepas dulu, kita pasang peredam, baru kita pasang kembali kabelnya, dan tentunya kita finishing dengan menggunakan alat roll sehingga peredamnya ini dapat menempel secara merata ya pada bagian bodi pintu mobilnya. Lalu kita pasang kembali panel cover plastiknya ini yang warna putih supaya mobilnya juga lebih kedap, dan ini juga merupakan pelindung. Nah, sedangkan pintu baris kedua atau pintu tengah ini tidak ada cover plastik yang seperti di depan, melainkan cover plastik yang tipis ini, yang dimana cover plastiknya ini bikin bergetar pada saat speaker bunyi ya, dan dapat mengganggu hasil suara speaker apabila kita sudah ganti speaker yang lebih bagus seperti ada suara sember. Nah, speaker belakangnya ini sama seperti speaker depan, jadi masih standar bawaan Toyota seperti ini, bassnya kurang terasa dan juga terasa kasar. Makanya kita akan upgrade speakernya. Sebelumnya kita lihat dulu proses pemasangan peredam lapisan pertama di bagian dalam ini. Prosesnya sama seperti pintu depan, kita menggunakan Ground Zero Silver, lalu kita roll sampai bagian tulang bodi mobilnya juga kita peredam ini guys. Jadi benar-benar pengerjaannya rapat, full, tidak ada bagian yang tidak terkena peredam. Dan untuk mobil Innova Scenic ini ya, bagian dalamnya aja kita membutuhkan sekitar 2 lembar guys. Jadi banyak bahan yang dipakai, makanya harganya itu lumayan lebih mahal dibandingkan mobil city car sebagai pembandingnya. Nah, ini adalah proses pemasangan peredam di lapisan kedua, yang dimana kita pekerjaannya kita buat vertikal ya guys. Jadi peredamnya ini dari atas kita turun ke bawah supaya pengerjaannya lebih rapih lagi. Walaupun makan bahan, tapi yang penting hasilnya ini jauh lebih rapi. Dan kita roll ini pada bagian dari ujung atas sampai ujung bawah, sehingga hasilnya kalau kalian lihat ini peredamnya benar-benar menempel pada bagian bodi, membentuk tulang pada bagian pintunya ini guys.
Dan di sini kita lihat kabel original bawaan mobilnya kita tidak tanam peredam karena ada beberapa workshop yang peredamnya ini ditanam sehingga peredam ini menempel pada bagian kabel. Kita lanjut lihat ya prosesnya. Ini adalah pemasangan peredam pada bagian fender roda sebelah kiri yang dimana ini adalah bagian yang akan kita pasang box subwoofer di sini guys. Nah pada bagian plastiknya tentunya kita pasang peredam juga secara keseluruhan untuk menghindari getaran. Dan efek lainnya tentu akan mengurangi kebisingan pada bagian roda di bagian belakang ya guys. Dan untuk pemasangan peredam pintu bagasi juga sangat penting dilakukan ya guys. Untuk menghindari getaran yang ditimbulkan dari low frekuensi bass subwoofernya ini, maka kita akan pasang peredam juga di lapisan pertama bagian dalam ini guys. Kita cukup pasang satu layer aja dengan menggunakan peredam yang sama, yaitu Ground Zero GZDM 3750. Ini adalah peredam aluminium putih rubber. Dan untuk pemasangan peredam pada bagian pintu bagasi ini, kita sarankan jangan menggunakan peredam yang terlalu tebal karena dapat mengurangi kinerjanya shock breaker daripada pintu bagasi ini. Dan apabila kalian mau masang peredam ini 2 layer atau 2 lapis, kalian bisa pasang di cover penutup bagasinya ini dengan menggunakan bahan yang ringan, yaitu silent coat sound absorber dengan ketebalan 15 mili. Dan sekarang kita lihat ini proses pemasangan speakernya, di mana kita menggunakan mounting plastik plug and play khusus Toyota. Jadi tidak ada bagian bodinya ini yang kita bor atau kita lubangi. Dan ini adalah pemasangan speaker pintu tengah, di mana speaker ini menggunakan Pioneer koaksial. Tipenya adalah TS1620F. Ini adalah ukuran 6,5 inch dengan sistem two-way koaksial dengan nominal power 25 watt sampai maksimum 200 watt. Dan untuk speaker depannya menggunakan Pioneer Hi-Res, yaitu TSJ170C. Mid bassnya ukuran 6,5 inch terbuat dari injection molding carbon cone. Untuk center capnya terbuat dari bahan polipropilin, dan ini adalah passive crossovernya. Simple saja, crossover pointnya cuman hanya main 6 dB. Dan speaker ini didrive menggunakan DSP-M built-in power amplifier, yaitu Gorhon GDT42 dengan daya 4x65 watt kelas AB, built-in Bluetooth 5.0. Dan untuk power amplifier monoblock subwoofernya menggunakan Crescendo Revolution 1A1 dengan daya 1x150 watt di 4 ohm dan 1x500 watt di 1 ohm. Nah karena subwoofernya double coil dual ohm, otomatis powernya jadi 500 watt karena kita main di 1 ohm. Subwoofernya ini menggunakan subwoofer Ground Zero GZTW 10F, yaitu dengan ukuran 10 inch. Subwoofer slim ini hanya butuh box subwoofer 24 liter saja guys. Jadi ukurannya sangat kecil dan juga praktis. So daddy try to see it my way. I'm still here, it's not that far. I know where you can be, sitting right here next to me. I've seen them in the stars, and they drive so high, so fast.